paling baik. Mulai dari matra kehidupan di bidang keluarga yang sifatnya personal, kemudian kehidupan bidang sosial, manajemen negara dalam fikih siasah atau fikih daulah, maka kesemuanya itu merupakan satu contoh yang telah mendahului kita dan dilakoni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran juga tidak hanya disebutkan tentang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, tapi dalam Al-Quran surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Wa telah kucukupkan al-yaum, hari ini, akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridho Islam sebagai agama kalian. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ikhwani fillah wa barakallahu fikum, menjadi prinsip dalam kehidupan ini bahwa late star in our life itu penetapannya ada pada satu sosok, dan figur yang hendak kita contoh itu adalah figur Rasulullah Muhammad SAW. Beliau merupakan satu intelek, betapa intelektualnya, karena Rasulullah mampu mempersiapkan generasi. Dan setelah mempersiapkan generasi, dibuat kurikulum pembinaannya yang langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempersiapkan kurikulum pembinaannya, dipersiapkan kurikulum pengkaderannya. Jadi kurikulum pembinaan itu substansinya, kurikulum pengkaderan itu adalah prosedurnya. Dan setelah itu Rasulullah Muhammad SAW melahirkan generasi yang tidak hanya siap secara fisik dan kemapanan pribadinya, tetapi kemapanan pribadinya itu dia lampaui dalam batas-batas pribadi menuju batas sosial, dan perannya menjadi kemaslahatan sosial sampai mengekspansi Islam, dan bukan hanya mengekspansi secara teritorial dan wilayah, tapi mampu membangun peradaban Islam yang sampai hari ini alhamdulillah kita di Indonesia, di Makassar atau di Sulsel merasakan nikmat Islam wal muslimin, dan itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Dan setiap amalan yang kita lakukan, maka pahala jariah senantiasa mengalir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di pembukaan ini sebelum masuk ke materi, tatkala menyebutkan tentang late star in our life, patron dalam kehidupan, maka yang tergambar dalam kepala kita itu harus ada pada patronase kefiguran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau masih ada yang mengambil patron yang lain, itu tidak salah. Tetapi mencukupkan patron pada figur ini merupakan keparipurnaan di antara yang ada dan tersedia hari ini. Dan ini merupakan satu konsekuensi keberislaman dan keberimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan setiap kita berbicara tentang Rasulullah, sebagaimana dialektika malam ini, saya berusaha akan membawakan, karena ini bukan kajian kitab, ini juga bukan kajian dalil, ya. Ini sharing saja, dialog intelektual. Karena background saya fakultas hukum, bukan fakultas hukum syariah. Ya. Jadi kalau mau bahas hukum tata negara, konsentrasi saya boleh. Nah, contoh Pak Anies dipanggil polisi, konstruksi tata negaranya seperti apa, itu boleh. Ya, bisa dialog yang lebih dalam, insya Allah. Tetapi penekanan saya pada poin ini bahwa setiap mendengarkan diucapkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggikan namanya, tak sekedar berucap saja, tetapi wujud kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijawantahkan dalam pengaplikasian nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah. Jadi kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau memang kita berikrar dan mengatakan saya mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Imran, dan yang diarahkan untuk mengikutinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting agar teman-teman sekalian, baik yang semi maba ataupun yang the real maba, ya, ataupun yang semi lama, ya. Ini mahasiswa yang sudah mulai agak menua di Unhas. Maka patron ini harus untuk ditegaskan dalam hati dan kepala kita. Karena inilah kekuatan kita dalam mensegregasi pergerakan penyebaran pesan-pesan agama atau pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan kepada publik. Dan ini merupakan amanah kita semua. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk men-sharing terkait dengan apa saja menjadi faktor kemunduran umat Islam. Ini penting untuk kita ketengahkan. Mengapa bukan faktor mundurnya Islam? Dan kenapa kita menetapkan pilihan mundurnya umat Islam? Sebab, teman-teman sekalian, ini keyakinan kita dan bagian dari akidah. Bahwa Islam secara konseptual merupakan konsep yang paripurna. Sehingga dalam keadaan manapun, dari sejak turunnya Islam sampai kemudian pada hari kiamat, sebagaimana nas-nas yang ada dalam Al-Quran, jelas disebutkan sebagai agama yang terbaik. Itu satu. Sehingga as conceptual, Islam is a perfect faith. Begitu. Dia merupakan keyakinan yang memparipurnakan segala hal. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-Imran, disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Islam dalam konseptual merupakan konsep dan ajaran yang paripurna, sehingga tidak akan pernah mengalami kemunduran ajaran Islam dari awalnya sampai yaumil akhir. Dan di yaumil akhir disebutkan bahwa kita akan mendapatkan kejayaan sebagaimana kejayaan yang dulu dihadapkan pada masa lalu. Sebagaimana ungkapan Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah kita mendapatkan kejayaan sebagaimana kejayaan yang didapatkan oleh umat terdahulu kalau kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Itu poin pertama, teman-teman sekalian. Sehingga keinginan kita, baik Asrullah yang existing di Fakultas Hukum dan Urib, Syahrul, Al-Fandi yang ada di FK dan teman-teman sekalian punya keyakinan yang sama bahwa Islam as conceptual is perfect. Itu satu. Tetapi dalam realitas kita, konseptual yang ada atau dalam bahasa akademis disebut dengan teoritisasi terhadap realitas yang ada, itu seringkali mengalami dasen dan das sollen. Bahasa kita beda teorinya, beda pengaplikasian dalam realitasnya. Di sini ada distingsinya, di sini ada gap, dan gap inilah penyebab kemunduran kaum muslimin. Dan ayat tadi yang saya sebutkan, qul in kuntum tuhibbuna kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini perlu untuk dicatat baik-baik, teman-teman sekalian. Wahai generasi muslim, tak hanya di Fakultas Kedokteran, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita pesan yang sangat monumental. Pesan apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu
kalian, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, merupakan orang golongan terbaik yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Ini prinsip ini. Wahai teman-teman sekalian, dengan segala percaturan dan dinamika civilization sekarang, bahkan Samuel P. Huntington membuat tesis tentang Clash of Civilization, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita panduan, manual guidance, panduan manual ada dalam Al-Quran. Pesan apa itu? Pesan kepercayaan diri terhadap konseptual dan dalil yang ada. Satu, tadi disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wahai generasi FK, kita ini lahir sebagai generasi yang terbaik. Lahir sebagai generasi terbaik yang Allah turunkan di muka bumi ini. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah. Hukum asal kelahiran kita sebagai umat terbaik. Sehingga umat terbaik disebutkan bukan tentang catatan prestasi yang terkulminasi dengan rentetan juara yang ada. Atau sebaliknya, generasi terbaik bukan juga generasi dengan kulminasi capaian harta yang tak terhitung. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan bahwa azali hukum yang ada dan dilekatkan kepada kaum muslimin sebagai generasi terbaik kalau melaksanakan dua hal. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dua merupakan akumulasi yang sifatnya kumulatif dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain untuk mencapai hukum asal kaum terbaik yang Allah sifatkan kepada kita kaum muslimin. Penegasan sekali lagi teman-teman sekalian. Dari manapun latar belakang kita dan dari status apapun kedudukan kita, Allah menyamakan dalam hukumnya bahwa Anda adalah generasi terbaik yang diturunkan di muka bumi ini. Tak hanya dikhususkan kepada para sahabat yang merupakan asbabun nuzul turunnya ayat itu. Tetapi kata para alim, sebagaimana perkataan Al-Imam Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kuntum khairu ummatin merupakan ungkapan yang bersifat valuative, yang bersifat nilai, yang hukum asalnya dilekatkan kepada sahabat asbabun nuzul keturunan ayatnya, tetapi value kehadirannya sebagai kaum muslimin itu melekat sampai hari kiamat. Makanya ada kaidah yang mengatakan al-ibrah la bi khususis sabab walakin bi umumil lafaz. Jadi ibrah diambil bukan tentang kekhususan sebab turunnya ayat, tetapi keumuman makna yang terkandung dalam ayat itu. Dan dilekatkan dua persyaratan untuk mencapai hukum asal itu. Dan bahkan untuk menggerus ketertinggalan kita hari ini. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajaklah manusia kepada jalan yang ma'ruf, jalan yang kebaikan. Jalan apa yang dimaksudkan? Alladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika hum rafiqa. Ini merupakan guidance kita, teman-teman sekalian. Baik saya di Fakultas Hukum dan teman-teman sekalian di Fakultas Kedokteran. Tidak ada visi kehidupan yang berbeda. Hanya visi profesi dalam teknik pelaksanaannya yang berbeda. Tapi visi kehidupan kita sama saja. Apa itu? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam profesi apapun kita. Dan disebutkan pertama tadi, apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai manusia, wahai generasi baik yang maba dan yang tua, sama visi kita. Ajak manusia kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Bahasa kita, al-amru bil ma'ruf, an-nahyi 'anil munkar, ingkarul munkar. Mengingkari kemungkaran, karena kalau tidak mengingkari kemungkaran di tengah-tengah kemampuan kita mengingkari, jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya kepada generasi kita. Ini persyaratan pertama. Sehingga teman-teman sekalian, jangan ragu. Berilmulah.
Gunakanlah ilmu itu sebagai instrumen, as a tools, untuk membangun instrumen dan mengorkestrasi peradaban. Dan untuk membangun peradaban itu tidak bisa dilekatkan oleh yang pertama tadi. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan, an-nahyi anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan yang kedua adalah wa tu'minuna billah, seruan mengajak kepada Allah. Dua persyaratan ini merupakan akumulasi yang bersifat kumulatif. Persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus hadir di generasi kita hari ini untuk mencapai hukum asal kehadiran generasi kita di dunia ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau hari ini kita masih mendapatkan orang Islam yang bahkan sentimen dan takut terhadap syariat Islam, jangan mengharapkan dan bermimpi di siang bolong mengharapkan Islam jaya hari ini. Saya ulangi. Kalau orang Islam sendiri yang mengaku berislam, tetapi bahkan takut sentimen dengan syariat Islam, maka mimpi di siang bolong untuk mencapai kejayaan sebagaimana dulu pernah menguasai dunia. Makanya sekarang teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi, ini sebagai prolog dalam materi, sekalipun tentu ada relevansi yang inheren dengan pembahasan, kumulatif ini harus betul diberikan demarkasi dan bold underline. Karena inilah falsafah kehidupan kita yang sangat prinsipil. Yang pertama teman-teman sekalian, saya ulangi, serulah manusia dimanapun berada ke dalam kebaikan dan cegahlah kepada kemungkaran. Ini merupakan prinsip. Dan untuk menyerukan pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka prasyarat untuk melakukan itu atau pretest before the action itu adalah berilmu. Apa? Berilmu terhadap ilmu syar'i dan ilmu dunia. Makanya saya termasuk orang yang tidak pernah ingin mendorong ikhwah-ikhwah atau teman-teman untuk apatis terhadap ilmu dunia. Kalau Anda masuk di kedokteran, jadilah kedokteran dokter yang SKED-nya 4,1 IPK-nya, dan koasnya berada di koas nilai tertinggi, spesialisnya menjadi spesialis lulusan terbaik, baik ujian lokal dan ujian nasionalnya. Sebab kenapa? Teman-teman sekalian, kekurangan kita hari ini Islam ada pada dua kutub. Satu, ultra modernisme sehingga latah dan mengakibatkan lack of identity. Dan yang kedua kutubnya adalah konvensionalisme konservatif yang tidak ingin mendinamisasi kehidupan karena menganggap bagian dari keasingan dalam Islam, atau bahasa lainnya adalah pergerakan yang taklid buta. Ini dua ini. Dua variabel ini merupakan hal yang kita harus tanggalkan dan kita jawab dengan langkah-langkah nyata dalam aktivitas kita. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyi 'anil munkar, maka kosakata yang paling tepat untuk menggambarkan itu adalah al-ilm. Ilmu. Teman-teman sekalian, berilmulah. Seruan ilmu ini merupakan dorongan untuk pribadi saya dan juga kita semua dan seluruh kaum muslimin. Untuk apa? Ilmuilah ilmu agama. Wahai Al-Fandi, sampai Urip, dan sampai teman-teman yang lain ini, karena hanya beberapa yang saya kenal, begitu. Banyak muka-muka maba ini sepertinya. Berilmulah dengan ilmu agama, minimal pada pokok-pokok beragama. Karena panduan kita dan kebutuhan kita akan ilmu melampaui kebutuhan kita akan makan dan minum. Ini merupakan ungkapan dari para alim.
perkataan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kebutuhan kita kepada persoalan ilmu itu jauh lebih besar dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kehilangan ilmu mengakibatkan status perilaku dan status attitude kita dalam timbangan agama, yang mengakibatkan pada hukum-hukum fikih, haram, makruh, mubah, dan seterusnya, sampai juga persoalan syubhat daripada kebutuhan akan makan dan minum. Dan ini merupakan guidance bagi kita seorang penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu syar'i yang saya sebutkan, al-amr bil ma'ruf an-nahy 'anil munkar, itu hukumnya fardu ain. Makanya teman-teman sekalian, ini masuk di fakultas kedokteran, itu satu nikmat yang terbesar. Di antara orang lain ingin masuk, susahnya minta ampun. Makanya yang sekarang ditakdirkan, menuntutlah ilmu dengan mujahadah. Sebagaimana mujahadah merupakan prasyarat untuk Allah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh dalam ikhtiar yang dilakukannya. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan subul, pintu jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi. Itu satu. Kemudian yang kedua, berilmulah dengan ilmu dunia, teman-teman sekalian. Dan sekarang yang digeluti adalah fakultas kedokteran. Ilmuilah itu. Jadilah dokter-dokter yang dengan kedokterannya tidak menghilangkan narasi dan nilai-nilai keislamannya. Bahkan seorang dokter yang menginspirasi profesi yang lain untuk mengintegrasikan keilmuan akademis dengan ilmu agama. Karena beginilah generasi dulu pernah melakukan. Beginilah generasi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang peran-peran keduniaan yang tidak pernah dilepaskan dari visi keagamaan. Bahkan pekerjaan dunianya disebutkan sebagai satu manifestasi kerja akhiratnya. Kalau kita mengambil mazhab berpikir seperti ini, tentang kerja-kerja dunia manifestasi untuk kepentingan akhirat kita, maka apapun yang kita lakukan itu semua ada pada guidance kehidupan yang berada di boundary agama. Itu satu syaratnya, berilmu. Kemudian syarat yang kedua tentang an-nahy 'anil munkar. Syarat yang kedua penting untuk menghadirkan keberanian dalam diri kita. Ini kalau ada ikhwah yang loyo, itu tidak sesuai sunnah Nabi, ya. Karena salah satu perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawi khairu fa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dan ciri untuk mengajak pada kebaikan, satu tadi tentang ilmu, tentu ilmu syar'i dan ilmu dunia. An-nahy 'anil munkar, untuk mencegah kepada kemungkaran, selain butuh ilmu, butuh keberanian. Ya, butuh keberanian mencegah minuman-minuman beralkohol, ya, bintang, apalagi itu, macam-macam itu. Itu butuh keberanian. Kalau nyali kita tidak kuat, ciut kita. Makanya akumulasi ini dalam syarat itu tidak bisa dilekatkan, dan Nabi mengajarkan kepada kita, bukan hanya mengajarkan tapi mencontohkan kepada kita bagaimana mukmin yang kuat itu manfaatnya, kedudukannya jauh lebih dicintai dan peranannya di-upgrade oleh Allah dan Rasulnya dalam orkestrasi
pergerakan sejarah peradaban Islam. Jadi teman-teman sekalian, di FK ini gabungkanlah ini. Tak hanya kuat dalam mengoperasi, baik nanti di sini yang spesialis objin, ya, spesialis syaraf atau spesialis anak, ya, tidak hanya kuat dalam nalar-nalar teknik kedokterannya, tapi dia juga kuat dalam spirit an-nahi anil munkar. Tekadnya itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Dan dilanjutkan dengan jihad dan ingkarul munkar dengan lisan, dengan hati, itu adhaful iman, itu merupakan selemah-lemah iman. Ya, ini teman-teman sekalian, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan syarat yang kedua tadi, untuk mencapai hukum azali kehadiran kita sebagai kaum terbaik adalah wa tu'minuna billah, untuk mengajak beriman kepada Allah. Dan ini tugas kita semua ini, ikhwas sekalian. Bukan hanya tugasnya Habib Rizik, ya. Bukan hanya tugasnya mereka-mereka yang bergelar LC, MA, PhD. Tetapi dalil ini melekatkan sifat tugasnya terhadap setiap kaum muslimin. Sebelum saya lanjut ke, karena ini masih prolog, sebelum saya lanjut ke materi, laptop saya lowbat, saya izin cas dulu ya. Iya Kak. Iya Kak. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa peran-peran untuk mengajak pada kebaikan itu tidak dilekatkan pada orang-orang tertentu. Walaupun dikhususkan untuk memberikan pembelajaran dalam makna untuk mencerahkan umat dengan ilmu syar'i, tentu ada dalilnya. Dan itu dikhususkan kepada para ulama. Dan itu ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri kalau engkau tidak mengetahui. Tetapi teman-teman sekalian, prinsip ini harus dibangun dan dipegang bahwa dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibebankan kepada setiap orang. Tetapi pembebanan kepada setiap orang itu tergantung dari kapasitas masing-masing orangnya. Ini penting ini, agar kita tidak terjebak pada kapasitas dan ketidakmampuan kita dalam memahami detail dalil ini. Jadi soal tentang amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tu'minuna billah merupakan dua persyaratan yang telah disebutkan tadi. Nah, masuk ke pembahasan tentang kemunduran umat Islam. Ini dijawab dalam satu buku yang sangat luar biasa. Ditulis oleh Syekh Naqib Arslan, merupakan sohib dari Syekh Rashid Ridha, dalam kitab yang berjudul Limadza ta'akhkhara lil muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Jadi apa hal-hal yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran kaum muslimin. Dan disebutkan oleh Syekh Naqib Arslan, sebab-sebab kemunduran kaum muslimin, yang pertama, bahwa kaum muslimin itu telah melakukan pergeseran dari Islam sebagai ilmu, kemudian dia menjaga jarak dengan ilmunya sehingga menyebabkan hadirnya kebodohan. Itu satu. Sebab kemunduran kaum muslimin hari ini adalah kejahiliaan, kata beliau. Itu dulu di tahun 1927 beliau menulis buku. Beliau menulis kitab. Kemudian yang kedua, penyebab yang
menjadi musabab mundurnya kaum muslimin adalah hilangnya atau berkurangnya semangat berkorban dalam agama. Jadi setelah hadirnya satu kubangan kejahiliaan, penyebab yang kedua adalah hilangnya semangat atau spirit berkorban dalam agama. Itu yang kedua kata beliau. Yang ketiga, adanya ilmu yang tanggung. Ilmu yang tanggung. Beliau menjelaskan bahwa penyebab yang ketiga ini, ilmu yang tanggung itu, karena kaum muslimin itu menjaga jarak dengan ilmu-ilmu dunia hari-hari ini. Bahkan kalau kita melihat realitas, sebagian kaum muslimin bahkan menganggap kehadiran ilmu dunia tidak terlalu penting dalam kehidupan ini. Dan saya tidak perlu sebutkan identitas golongan siapa yang seperti itu. Silahkan kita melihat realitas. Bahkan cenderung menafikan bagaimana dinamika perkembangan zaman yang Islam jawab dengan ijtihad. Dalam fikih yang dibuat oleh para ulama, mereka bantahkan atas nama Islam itu agama yang as-sawabit, agama yang tetap dan tidak boleh berubah. Tetapi pandangan mereka salah tentang perubahan. Makanya penyebab kemunduran kaum muslimin, yang pertama kejahiliaan, yang kedua kurangnya atau hilangnya semangat berkorban dalam agama, yang ketiga adalah ilmu yang tanggung. Jadi saya mengatakan teman-teman sekalian, titipan saya ini kepada antum sekalian, kalau masuk di kedokteran, jadilah dokter terbaik. Bahkan bersainglah dengan orang-orang yang dianggap terbaik, tapi dia bukan bagian dari kita. Saya ulangi. Karena Anda inilah patronase pergerakan Islam. Maka banggalah dengan pribadi itu dengan berusaha menjadi terbaik. Tatkala mereka yang di luar sana merasa terbaik, tapi bukan bagian dari kita, saingilah itu, bahkan lampaui kemampuannya yang dianggap terbaik. Itu ilmu yang paripurna, bukan ilmu yang tanggung. Satu ini. Jangan malas-malasan ayo ikhwah. Rajin belajar. Semakin melekatkan diri kita terhadap patronase agama, maka semakin melampaui mujahadah kita dalam berusaha. Itu yang ketiga. Yang keempat kata beliau, dilanjutkan, hilangnya etos kerja dalam kaum muslimin. Dan hilangnya dinamisme dalam merespon perkembangan zaman. Dan yang terakhir, kata beliau, hadirnya satu sikap kegamangan terhadap Islam itu sendiri. Atau kehilangan kepercayaan diri terhadap agamanya. Faktor yang keempat tadi, hilangnya etos kerja, yang dimaknai oleh Syekh Naqib Arslan, itu ditujukan kepada kaum muslimin yang menganggap bahwa akhir kehidupan kita adalah dunia akhirat itu. Sehingga etos kerja yang dimaknai sebagai kerja-kerja dunia itu dinafikan, sehingga membangun satu stigma dan konstruksi berpikir yang keliru. Seolah-olah menganggap bahwa etos kerja dunia ini akan melalaikan kita dalam perkara akhirat. Ini juga satu disabilitas berpikir yang luar biasa salahnya dan bisa berkontribusi buruk terhadap perkembangan Islam. Kalau lahir generasi seperti ini. Jadi yang pertama, tadi kejahiliaan. Yang kedua, hilangnya semangat berkorban. Yang ketiga, ada ilmu yang tanggung. Dan yang keempat ini, hilangnya etos kerja. Seolah-olah kerja yang diberikan kepada kita itu biasa saja. Padahal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita wasiat yang luar biasa. Dalam surah Al-Anfal, Allah mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu
La tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau khianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah kalian. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ini saya diamanahkan di Fakultas Hukum. Hei Asrullah, jadilah yang terbaik di Fakultas Hukum, bukan untuk kebaikanmu sendiri, tapi untuk berkontribusi pribadi dan agama ini. Dan yang di kedokteran, wahai Urip Syahrul, wahai Alfandi, wahai Fahrul Hashim, jadilah generasi terbaik itu. Orang yang the best from the best yang ada di FK, bukan hanya karena prestise pribadi yang dikejar, tapi dengan kebaikan itu akumulasinya. Kita ingin refleksikan karena kita bagian dari pengemban risalah agama untuk tercermin bahwa sikap seorang yang mengemban amanah itu etos kerjanya bahkan melampaui usaha-usaha orang lain. Itu luar biasa patronase pergerakannya. Sekarang itu hilang teman-teman sekalian. Seolah-olah kalau kita bergerak di bidang agama maka perkara dunia kita abaikan. Amanah keduniaan kita lalaikan. Justru ini bertentangan dengan dalil-dalil dan nas-nas Al-Quran. Sebagaimana ada dalil tadi, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan engkau mengkhianati Allah, jangan engkau mengkhianati Rasulullah dan mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan engkau mengetahuinya. Ini luar biasa penekanannya. Berikutnya, penyebabnya dilanjutkan oleh beliau, hilangnya etos kerja, juga hilangnya dinamisme dalam konfrontasi realitas Islam hari ini. Kira-kira kalau kita flashback dalam sejarah, 1928 itu runtuhnya Turki Utsmani. Dan di sanalah juga pendulum liberalisme mulai mengakar dan disusupi dalam kaum muslimin. Tetapi dinamisme yang dimaksudkan oleh Syekh Naqib Arslan itu teman-teman sekalian adalah panduan terhadap jawaban Islam dalam dinamika kehidupan kontemporer yang dulu Nabi dalam sifat keduniaan belum menghadapinya. Contoh sekarang teman-teman sekalian, di tahun 2020 masih ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih memfatwakan HP itu haram. Kamera itu bid'ah. Dan lain-lain sebagainya. Foto itu haram. Foto itu bid'ah. Hal-hal inilah yang merupakan satu contoh yang menghambat Islam menjawab tantangan zaman. Padahal kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan perkara dunia kalian. Dan kita memahami sumber hukum Islam yang primer, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pasca Al-Quran dan Sunnah, ada ijtihad para alim, para ulama. Dan disinilah letak untuk mengambil hukum, mengisi kekosongan hukum yang bersifat teknikal, walaupun secara umum Islam pasti mengatur semuanya. Tapi secara teknis, Allah dan Rasulnya membuka peluang agar ulama berijtihad. Dan disinilah letak dinamisme kehidupan. Islam menjawab tantangan zaman. Pertanyaan saya, apakah perkara-perkara seperti itu dilarang oleh agama? Itu tidak. Ada dalam qaidah yang mengatakan, al-aslu fil muamalatil al-ibahah. Hukum asal perkara dunia itu boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Sebaliknya, al-aslu fil ibadatil haram. Hukum asal ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang memperbolehkan. Ya, itu satu panduan yang luar biasa. Dan pandangan-pandangan seperti ini yang masih hadir di tengah-tengah kita, ini pandangan yang justru mendowngrade tantangan yang dihadapi kaum muslimin untuk membuat kaum muslimin mundur dari tantangannya. Dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Makanya
Tinggalkan itu. Dan penyebab kemunduran Islam, kata beliau, yang berikutnya adalah hilangnya kepercayaan diri terhadap Islam dan kepercayaan dirinya sebagai kaum muslimin. Jadi ada sekarang dua penyakit yang menghinggapi generasi kita hari-hari ini. Satu, minder dengan agamanya, dan yang kedua, minder dengan pribadinya sebagai muslim. Teman-teman sekalian, dua penyakit ini merupakan penyakit yang luar biasa kronik. Saya bukan anak kedokteran, kalau saya keliru tegur, luruskan konseptualnya. Tetapi saya ingin membahasakan bahwa penyakit yang pesimis dan kehilangan kebanggaan terhadap Islam itu merupakan penyakit yang ada di level stadium 6. Ya, saya tidak tahu sampai ada stadium berapa ya. Kenapa saya sebutkan stadium 6? Karena ini melampaui satu batasan-batasan penyakit fisik yang dampaknya merusak bukan hanya pribadinya tapi masyarakat secara umum. Dan ini bahkan menjangkiti para intelektual yang dijadikan patron oleh masyarakat kita. Baca dan lihatlah akhir-akhir ini. Betapa banyak intelektual yang ada di level akademik doktoral dan jabatan fungsional profesor itu gamang terhadap eksistensial agama Islam dan Islam sebagai tidak hanya sebagai agama tapi juga sebagai way of life dalam kehidupan, itu menghadirkan kegagapan dan kegamangan melihat agama. Ini luar biasa kroniknya. Akhirnya apa? Masyarakat kita justru minder, apatis dengan agamanya, dan dengan itu berdampak pada hilangnya kepercayaan diri dalam percaturan interpersonal dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Makanya di awal tadi saya membangun narasi tentang kebanggaan akan agama. Karena itu merupakan satu kunci untuk kita menghadapi tantangan hari ini. Dan untuk membangun kebanggaan agama, teman-teman sekalian, harus didasari dengan epistemologi yang kuat. Dan epistemologi yang paling kuat itu ada dalam teori-teori dalam Al-Quran. Dan teori-teori dalam Al-Quran itu hanya bisa kita memahami kalau kita mengambil langkah liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kalau kita ingin mentadabburi, mengambil Al-Quran, kemudian kita mentadabburinya, baru kita akan mendapatkan teori yang ada, baik teori kehidupan, teori politik, teori ekonomi, teori sosial, untuk membangun kemajuan yang dulu pernah dilakukan dan dipraktekkan oleh Nabi, dan kita akan mengambil langkah yang sama, kemajuan baru datang dan mendatangi kita dengan melakukan hal yang sama. Terakhir, teman-teman sekalian, Islam ini merupakan agama yang beroposisi. Dengarkan baik-baik, ini bahasa saya. Jangan dipelintir ya. Kok ini pendapatnya begini ya. Dengarkan baik-baik, jangan dipelintir ya. Islam ini agama yang beroposisi dan antagonis terhadap semua nilai keburukan dan negativitas nilai dalam realitas. Karena seperti itu teman-teman sekalian, maka bangunlah epistemologi Islam yang kuat untuk membaca sikap keoposisian Islam dan kemampuan Islam menjawab tantangannya. Kedua, sebagai rangkaian dari pernyataan terakhir, sebagai solusi dari kemurungan semangat yang disebutkan oleh Syekh Naqib Arslan, hilangnya etos kerja dan hilangnya lack of identity, maka semangat jihad itu dalam makna pengorbanan yang sebesar-besarnya. Ingat, kalau saya menyebutkan makna jihad di sini bukan berarti menghapuskan makna al-qital, peperangan, karena itu syariat, tapi bukan itu konteks kita sekarang. Karena kita tidak masuk dalam situasi seperti itu. Sekarang yang kita butuhkan jihadnya adalah jihad pengorbanan yang paling tertinggi di usaha, harta, dan jasad kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan ini, semua kegamangan naratif dan pesimisme terhadap identitas akan terjawab dengan
jihad tadi yang dilakukan di atas jiwa dan harta kita dengan narasi keilmuan. Dan yang terakhir sebagai akumulasi dari penutup ini, closing statement, dalam spektrum piramida Islam saya membagi menjadi 3. Ini hasil pembacaan saya, ini bukan teoritisasi dalil. Kalau ingin melihat dalilnya tentu banyak ulama, bisa ditanya, di Makassar tentu banyak asatidz kita. Tapi setidak-tidaknya secara akademis, saya membagi menjadi 3. Islam punya kekuatan spiritual, akan bangun dan jaya dengan itu tentu saja karena inheren dengan Islamnya. Dan yang kedua, punya kekuatan intelektual. Dan yang ketiga, kekuatan faktual. Kekuatan spiritual itu melekat dengan sendirinya dengan sifat dan nilai Islam itu sendiri sebagai agama yang berkemajuan, dan banyak sekali contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, nilai intelektual. Dan yang ketiga, nilai faktual yang mengharuskan kaum muslimin berada di garda terdepan yang berkemajuan untuk memimpin peradaban dan menyongsong kejayaan Islam yang insya Allah hari ini sudah mulai terlihat geliat kemajuannya, dan semoga kita menjadi bagian orang-orang yang berkontribusi terhadap kemajuan dan kejayaan Islam insya Allah taala. Mungkin seperti itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kalau ada yang keliru, datanya dari saya pribadi dan syaitan, la'natullah alaihi jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih Kak Asrullah. Jadi materi yang dibawakan oleh Kak Asrullah ini sangat baik sekali tentang faktor-faktor kemunduran agama dan solusinya, agama Islam. Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu hal-hal yang menyebabkan kemunduran Islam itu yang pertama itu kita menjaga jarak dari ilmu agama kita sendiri. Kita telah jauh dari ilmu sehingga itu menjadi kebodohan kita. Dan ilmu itu tidak berharga bagi kita. Dan kurangnya kebanggaan kita sebagai umat Islam. Hilangnya etos kerja dalam jiwa kita dan hadirnya sikap kurang percaya terhadap agama sendiri. Dan disebutkan dalam Al-Anfal tadi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian sendiri. Janganlah kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, karena seperti yang kita ketahui, jika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti bagaikan bayangan. Sebagai solusi dari kemunduran itu semua, kita harus menaikkan semangat jihad, pengorbanan, yaitu usaha harta jasa dalam menuntut ilmu agama Islam. Karena Islam memiliki 3 kekuatan, yaitu kekuatan spiritual, intelektual, dan faktual. Ini yang dapat saya simpulkan. Jika ada yang ingin bertanya, saya membuka sesi tanya jawab. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Bisa juga bertanya out of the topic. Syukron. Yang mau bertanya mungkin bisa raise hand
biar juga bertanya bukan tentang topik kemunduran umat Islam. Iya, boleh bertanya seputar kuliah ya. Masa tegang ya. Saya kalau bawa materi, kalau tidak serius, kurang terkonsep. Style saya begitu, saya mohon maaf ya. Kesannya terlalu tegang tadi. Itu style saya. Ya, Atau mau Afwan, warkop, boleh juga ya. Silakan. Afwan moderator, kami mau bertanya. Iya, tafadhol Kak. Iya, Afwan Kak, pertama-tama syukron atas materinya tadi yang sangat menarik sekali. Nah, kemudian yang saya tangkap tadi mengenai ilmu agama dan ilmu dunia yang sama-sama perlu kita perkuat. Nah, kemudian bagaimana dengan statement yang mengatakan bahwa dan akhirat itu harus kita seimbangkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengibaratkan dunia seperti bangkai kambing yang cacat atau sebanding dengan 11 sayap nyamuk. Sedangkan akhirat itu diibaratkan seperti seluas mata memandang, sehingga semakin jauh kita melangkah, maka semakin luas pula akhirat itu. Nah, statement ini biasanya dijadikan landasan bahwa ilmu dunia itu tidak terlalu penting seperti ilmu akhirat. Bagaimana pendapat Kak mengenai statement tersebut? Syukran. Langsung saya jawab ya, moderator. Iya Kak, mungkin bisa langsung dijawab nih. Iya. Ada satu preskripsi yang sering diketengahkan oleh, saya kira bukan hanya Alfandi yang sering mendengarkan, baik saya dan mungkin kita semua di sini yang sering mendengarkan ungkapan seperti itu. Pertama tentang dalil yang menganggap dunia itu tidak lebih baik dari sehelai sayap nyamuk, itu memang ada dalil dan dalilnya sahih. Bahkan tidak lebih baik dari bangkai kambing yang diibaratkan oleh Nabi pada dalil itu, yang juga dalilnya sahih. Tetapi konteks kita dalam memaknai itu bukan melihat dari sisi kehinaan dunia dalam hidup ini, tapi sikap kita dalam mengisi, karena itu bersifat paradigmatik. Ya, karena kalau penjelasan ini saya kira ada banyak penjelasan para alim, para ulama. Makanya ketika saya ditanya soal seperti ini, saya selalu menjawab dengan jawaban yang mengambil jalan pertengahan, bahwa mengkalkulasi secara matematis keseimbangan dunia dan akhirat itu tidak akan pernah bisa. Karena tidak ada kalkulasi matematisnya dengan ukuran yang, dengan neraca yang definitif. Itu tidak bisa. Makanya saya selalu memulai dengan narasi bahwa karena kita memulai dari kesepian dan akan berakhir dengan kesepian, dan sepi itulah yang hakiki, maka mulailah dengan niat yang ikhlas untuk sampai ke kesepian itu. Karena kita berakhir dari ketiadaan, kemudian kita berawal dari ketiadaan dan akan berakhir dengan ketiadaan, tapi justru ketiadaan itulah yang hakiki. Maka wahai teman-teman sekalian yang hadir hari ini, mulailah semua nawaitu dengan innamal a'malu binniyat. Niatnya yang kita lakukan itu selalu lakukan untuk dan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu satu. Karena setiap kita melakukan sesuatu yang dilandaskan dengan niat karena Allah, semua dalam bingkai ibadah. Makanya bagi kaum muslimin, itu tidak mengenal satu paradigmatik sekuler, yang ruang kerja agama ada di ruang-ruang ibadah, sehingga ruang-ruang kerja itu bukan bagian dari ibadah. Justru kaum muslimin mazhabnya semakin bekerja, bahkan dengan bekerjanya itu diniatkan untuk Allah,
Bahkan bagi seorang suami bekerja di luar karena ingin menafkahi istrinya karena Allah, maka semua tak hanya langkahnya, bahkan kancing bajunya, cucuran keringatnya, dan putaran mobil atau motor itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana letak jalan pertengahannya kalau ingin melihat. Tetapi peran keduniaan kita tidak bisa dihindarkan. Justru kita harus mengambil peran dan porsi besar dalam hidup ini, tapi bukan justru semakin dengan itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang laukana fid dunya ta'ata 'indallahi janaha ba'uda ma syaka kafiran syarbatama. Bahwa kata Nabi, seandainya dunia ini jauh lebih baik dari sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir meminum walaupun seteguk air. Itu dalilnya sahih. Tetapi pada malam hari ini ketika saya ditanya soal seperti itu, dan dimanapun saya ditanya, dan saya akan menjawab pada posisi bahwa dunia dan akhirat tidak bisa didefinitifkan secara matematis. Tetapi mengambil jalan tengahnya untuk tetap berperan di dunia adalah kita jadikan peran keduniaan untuk mencapai kehakikian yang sepi, sebagaimana yang kesepian itulah yang abadi, dan itulah yang akan dinilai. Dan kita jadikan peran keduniaan manifestasi akhirat. Makanya saya selalu berpesan teman-teman sekalian, dan untuk pribadi saya, selalu belajar untuk sepi. Karena tidak selamanya kita hidup dengan ketenaran dan kesumringahan. Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan seterusnya, itu tidak membuat kita patah arang untuk terus bergerak menyampaikan risalah agama ini. Menyampaikan peran dan risalah agama ini, ada kalanya kita dipuji, ada kalanya kita dicaci, dimaki. Tetapi peganglah mazhab ini. Memang kita berawal dari kesepian dan akan berakhir dengan kesepian, dan sepi itulah yang hakiki. Kalau orang sudah di kuburan, bahkan istri dan anak pun, itu sudah tidak akan mampu. Bahkan ketika ditawarkan untuk ikut bergabung tentu tidak ingin, karena memang bukan fitrahnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a Allah biqalbin salim. Betapa yang awal yang sepi dan akhir yang sepi itulah yang hakiki, karena disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a Allah biqalbin salim. Harta yang kita kumpulkan itu seabrek yang tingginya luar biasa, jumlahnya tak terhitung, dengan anak-anak yang cemerlang dan seterusnya, itu tidak akan menjadi satu timbangan yang akan menasah atau menghapus semua perilaku kita di dunia, kecuali adalah timbangan amalan kita sendiri. Jadi mazhab kita, harta yang kita miliki itu tidak hanya jumlah yang kita lihat, tetapi kita ingin kemenakan dalam proyeksi akhirat. Di sana letak pertengahannya. Dunia kita bagus, akhirat tentu kita dapatkan. Sebenarnya pendapat tadi moderator, ketika kita mengerjai akhirat, dunia akan mengejar kita. Tapi ketika kita mengejar dunia, kita khawatir kita tidak akan mendapatkan kecuali yang ditakdirkan oleh Allah, tetapi akhirat justru kita abaikan. Jalan pertengahannya, jadikan semua manifestasi dan kulminasi aktivasi kehidupan di dunia ini nawaitu untuk kehidupan akhirat kita yang sepi, dan itulah yang abadi. Mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian. Syukron jawabannya Kak Rula. Apakah sudah terjawab? Mungkin Kak Alfandi. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair. Ya. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa saja langsung on mic saja. Masih. Ya, tapi Dek, bisa saya, Dek. Oh iya Kak. Tafadhol Kak. Ya. Bismillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illa ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillah kami ucapkan syukron jazakallahu khairan atas materinya untuk hari ini Ustadz. Ya, jadi dari keseluruhan materi yang Ustadz sampaikan, ya kami pribadi berpendapat bahwa ya sebenarnya penyebab dari kemunduran umat Islam saat ini adalah meninggalkan Al-Quran. Ya, di mana
sesuai dari dalil-dalil yang Ustadz sampaikan, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 110, yang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, sebenarnya di Al-Qur'an sudah banyak pembelajaran atau pedoman hidup yang manusia tinggal mengcopy paste ya untuk dijadikan contoh di kehidupan sehari-hari. Namun pada saat ini ya tendensi atau kecenderungan umat Islam ya tendensinya lebih cenderung meninggalkan Al-Qur'an dan lebih mengikuti kehidupan orang-orang yang terkenal. Ya mungkin karena terkenal dengan karyanya, mungkin karena cara berpikirnya yang bagus ya. Namun dia bukan termasuk dari umat Islam. Jadi ya dari itu sudah ada kesalahan dari kita untuk mengikuti orang-orang seperti itu karena dasarnya saja ya dia bukan orang Islam. Mungkin itu saja dari kami ya. Mungkin dari teman-teman atau dari Kak Surullah ya mungkin ada pendapat atau solusi ya sebenarnya bagaimana caranya mengembalikan giroh dari umat Islam saat ini untuk kembali kepada Al-Quran ya karena jujur itu adalah permasalahan yang utama yang yang menjadi masalah di umat Islam saat ini. Ya syukron, jazakallahu khairan. Ya, silakan moderator. Iya, saya menyambut tadi satu input yang dahsyat dari Urip Syahrul, bahwa tantangan kita hari ini memang itu sikap pengabaian terhadap Al-Quran. Bahkan penyakit yang sekarang kita hadapi itu orang yang membaca Al-Quran tapi tidak percaya dengan Al-Quran. Ini yang fatalistik ini. Itu orang sekuler. Dia baca Al-Quran tapi dia tidak percaya Al-Quran. Dan penyakit yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi mempelintir Al-Quran. Ini orang liberal. Dan berikutnya, orang yang membaca Al-Quran tapi justru mengambil pendapat yang tidak dikenal dalam Al-Quran. Ini orang relativis. Nah, mereka semua ini mengatasnamakan mengambil Al-Quran. Makanya teman-teman sekalian, solusi kita hari ini untuk mengambil peran dan porsi besar untuk menjawab tantangan zaman, karena tantangan kita hari ini memang satu, lack of identity, kehilangan identitas. Setiap saya menyebutkan kehilangan identitas, itu sama dengan kita telah kehilangan roh Al-Quran kita. Dan penyebabnya satu, karena kita mengambil contoh yang tidak berdasarkan nas-nas baik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Contohlah mereka yang menjadikan Karl Marx sebagai tokoh dan figur dalam pergerakan. Maka narasi dan input pikiran dan ide mereka tentang berbangsa tentu Marxisme. Dan itu jauh dan kontraproduktif dengan narasi Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya, tatkala mereka mengambil satu pendalilan tentang bernegara sohogi misalnya, maka cara berpikir mereka juga jauh bahkan diametral dengan Islam. Makanya teman-teman sekalian, di forum ini saya mengatakan, karena Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka au alaika, bisa menjadi hujjah kebaikan atau bahkan hujjah keburukan pada hari kiamat, wa iya'adzu billah. Itu sangat berbahaya. Karena kita hadirkan Al-Quran dalam dekapan kita, di hadapan kita, tapi teks-teks Al-Quran hanya sebatas teks, tapi kita tidak aplikasikan dalam realitas kehidupan kita. Makanya sekarang teman-teman sekalian,
di Fakultas Kedokteran ini, cara membangkitkan izzah Islam, izzah Al-Quran, wal muslimin, yang pertama, yang generasi yang masih lurus-lurus ini, Alfandi, Ahmad Adrian Utama, Urip, sampai Fikri. Cara kita sekarang adalah satu. Huwallazi ba'asa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wahai teman-teman FK, kalau ingin kembali membangkitkan izzah Islam wal muslimin di Fakultas Kedokteran dan secara umum, dan ini pesan secara umum, dan inilah pendapat dan pesan moral ulama, ambil dan jadilah generasi aktif untuk mendidik dengan input Al-Quran kepada generasi kita. Itu satu. Setelah memberikan input dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bersihkanlah jiwa-jiwa mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Tazkiyatun nufus. Dan setelah yang kedua, yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah itu, ajarkan dan amalkan Al-Quran dan Sunnah itu. 3 gradasi ini, kalau kita lakukan secara masif, sistematik, dan terstruktur, TSM, insya Allah, izzah Islam wal muslimin itu akan kembali. Karena kenapa? Ayat disebutkan tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah mengangkat mereka itu yang melakukan 3 langkah tadi dari kegelapan, dari kesesatan menuju pencahayaan dan kemuliaan. Itu luar biasa. Kedua, bagi para aktivis, tentu yang aktif, setiap berbicara aktivis berarti dari kata aktif. Tipologinya, mereka yang senantiasa mencerminkan Islam, bangunlah patronasi contoh bagi masyarakat. Bahwa bahkan langkah kita dari kiri ke kanan, lambaian tangan kiri ke kanan, itu bahkan mampu menjadi contoh bagi kaum muslimin. Bahkan dia tidak hanya menjadi sumber aspirasi, tapi kita menginspirasi masyarakat. Sehingga lahir optimisme dan kemapanan yang dilihat dalam refleksi keislaman kita. Jadi setelah kita memahami teksnya, yang saya sebutkan tadi, 3 gradasi untuk berkemajuan tadi, maka yang berikutnya adalah aktivasinya. Kita tidak hanya selesai dengan menjadikan Al-Quran hanya sebatas sumber aspirasi saja. Karena itu hanya menjadikan Al-Quran sebagai teks yang tidak dijawantahkan dalam kehidupan. Tetapi kita jadikan Al-Quran sebagai sumber yang menginspirasi bagi seluruh kalangan, bahkan kepada kaum yang tidak beragama Islam. Dan dengan itulah, dengan sendirinya kaum muslimin akan bangga dengan Islamnya, akan bangga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi sekarang teman-teman sekalian, sekarang bangga dengan TikTok, ya, ngevlog, atau kebiasaan-kebiasaan ultramodernis yang menggugurkan identitas keislaman. Apa yang kita harapkan dari generasi kita? Kalau ditanya, apa cita-citamu jadi YouTuber? Kenapa saya ingin banyak uang? Maka postmodernisme inilah paradigma yang telah menginfiltrasi jejak dan identitas keislaman bahkan kepada kaum muslimin karena kehilangan epistemologi beragamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kalau seperti itu solusinya, ambil langkah yang 3 tadi. Input mereka dengan Al-Quran, bereskan hati mereka dengan Al-Quran, dan ajar dan amalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau 3 langkah ini yang dilakukan oleh Alfandi dan Urip dan teman-teman yang lain, insya Allah, wa in kanu min qablu lafalim dolalim mubin, yang dulu Romawi dan Persia itu
betapa kuat dan canggihnya dua peradaban yang menguasai dunia kala itu. Tetapi dengan tiga langkah yang disebutkan Al-Quran, dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, Romawi jatuh di tangan kaum muslimin, dan Persia pun jatuh di tangan kaum muslimin. Bahkan gigantisme peranan peradaban Islam pada saat itu terukir dalam tinta sejarah emas. Bahkan hari ini tak pernah ada pencapaian sebesar itu dalam kurun waktu tak sampai 40 tahun. Tak hanya teritorial yang dikuasai, tapi jiwa dan hatinya juga dikuasai oleh kaum muslimin. Itulah Islam. Jadi ajarkan Islam kepada mereka, bersihkan Islam terhadap mereka, dan amalkan Islam dan sunnah itu, insya Allah mereka dengan sendirinya bangga, dan dengan kebanggaannya dia justru yang menjadi figur yang menginspirasi lingkungannya dengan narasi Al-Qur'annya dan narasi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kehati-hatian kita. Innallaha yad'u bihaza kitabil aqwaman wa yad'u bihi akharin. Atau dalil yang lain mengatakan Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Kita harus berwas-was dengan dalil ini, ayyuhal ikhwah. Al-Qur'an itu bisa menjadi syafaat pada hari akhir, tetapi sebaliknya bisa juga menjadi hujjah keburukan tatkala kita hanya menjadikan sebagai teks-teks pajangan yang tidak kita aplikasikan dalam realitas kehidupan. Padahal Al-Qur'an itu merupakan way of life atau cara hidup yang harus dilakukan bagi kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ikuti jalanku yang lurus ini, bukan jalannya yang Plato, Socrates, Pluto, siapa lagi, Aristoteles, siapa lagi, Karl Marx, Nietzsche, Hegel, lah wal tukallah. Bukan, sama sekali bukan. Sohogi, Quraisy Shihab, kalla wal tukallah, bukan. Jalaluddin Rahmat, Said Aqil Siraj, siapa lagi? Tokoh-tokoh yang disematkan intelektual tapi isinya sampah-sampah pemikiran. Itu tidak layak untuk kita konsumsi. Wahai teman-teman FK, bangun dan bangkitlah dari ketertiduran kalau masih tidur. Bangunlah. Bangunlah dengan ilmu. Karena dengan ilmu insya Allah problem yang kita hadapi hari ini tak hanya problem pribadi, tapi problem keumatan juga akan terjawab. Karena beban agama hari ini kita harus pikul sehingga kita tidak menjadi generasi penambah beban, tapi kita menjadi generasi yang memikul beban dan meringankan beban-beban pendahulu yang telah mendahului kita. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya yang disampaikan oleh Uri. Mungkin seperti itu ya moderator, saya kira sudah cukup. Nanti mungkin setelahnya ini bisa dilanjut offline ya. Saya kira corona mungkin sudah reda ya. Mungkin sambil ngopi atau ngewarkop ya. Bisa diskusi begitu, diskusi pergerakan, dialektika yang lain insyaallah. Sekira banyak warkop di BTP, di Perintis bisa kita jajaki untuk berdiskusi. Terakhir sebelum saya tutup. Saya mohon maaf ini izin 5 menit ke moderator. Teman-teman sekalian, kalau ingin hidup dengan kehidupan mulia, maka dengarkan dalil ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili, kata Allah. Katakanlah, inilah jalanku. Jalan ad'u ilallah. Jalan yang mengajak kepada jalan Allah dengan basirah. Wa man ittaba'ani, dan jalannya mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalan pengemban risalah agama itu adalah jalan kemuliaan yang Allah sendiri mengucapkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apapun dalam flowing pilihan objek pekerjaan kita, ada yang memilih jadi konsultan hukum,
ada yang memilih jadi lawyer, ada yang memilih jadi dokter umum, ada yang memilih jadi dokter spesialis. Ketahuilah, hadhihi sabili, kata Allah, inilah jalanku, ad'u ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Pekerjaan apapun yang kita lakoni, studi apapun yang kita hinggapi hari ini, jalan Allah untuk menyampaikan risalah agama merupakan hito kehidupan yang Allah wasiatkan kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba kepada Sang Khalik, untuk senantiasa menambah neraca dan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku beriman summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat mengatakan bukti keberimanan itu tidak diukur dengan ucapan bahwa saya beriman kepada Allah, tetapi bukti keberimanan kepada Allah diukur dengan langkah summa lam yartabu, langkah yang tak ada keraguan sedikit pun, dan dijawantahkan dengan aplikasi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia bersungguh-sungguh berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan kepada teman-teman FK sebagai teman dialektika pada malam hari ini, dan semoga ada manfaatnya, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keberkahan usia. Keberkahan usia bukan tentang panjangnya, tapi setiap waktu demi waktu yang kita lalui itu senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak paling tidak kita tidak terjatuh pada dosa atau kesia-siaan, ya, sehingga waktu kita senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan-catatan kebaikan. Mungkin seperti bisa sampaikan, semoga manfaat. Saya izin meninggalkan room, ya, dan insyaallah kita ketemu di waktu lain. Oh iya, syukron Kak Asrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, ahi semua, bagaimana? Apakah masih ada yang mau didiskusikan? Ahmad Adrian, ada pertanyaannya, atau yang siapa tahu bisa juga kakak-kakak dari Kak Alfandi atau Kak siapa yang bisa menjawab? Afwan, sebelumnya saya mau ada pertanyaan sedikit ini. Oh iya, dari Ananda. Apa? Bagaimana pertanyaan tak, saudara? Sahabat dulu. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ada satu ungkapan yang pernah saya dengar ini, Afwan, Kak, beserta teman-teman lainnya, yang berbunyi begini. I'mal di dunya ka'annaka ta'ishu abadan